Terima kasih Anda masih di Sido Today pemirsa. Saat dibuka perdana usai libur lebaran kemarin, pasar saham rontok. Ya, plus 9% lebih pemirsa, Bursa Efek Indonesia langsung menghentikan perdagangan selama 30 menit. IHSG rontok di tengah kekhawatiran dampak tarif impor baru Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG lagi-lagi rontok parah hari ini. Baru beberapa menit dibuka perdana usai libur lebaran, IHSG terjun 9,19%. BI langsung menghentikan sementara perdagangan saham selama 30 menit. Amblesnya IHSG dipicu kekhawatiran meluas dampak penerapan tarif impor Trump, terutama makin memanasnya perang dagang Amerika-Cina. Terlebih, sikap keras Trump untuk menaikkan lagi tarif impor ke Cina hingga 84%. Sementara itu, terkait tarif impor Trump 32% yang dikenakan ke Indonesia, Presiden Prabowo menugaskan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk melakukan negosiasi. Indonesia memilih jalur negosiasi, bukan membalas menaikkan tarif. ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Dalam pengumuman Gedung Putih, tarif impor 32% untuk Indonesia akan diterapkan mulai besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penyesuaian ketentuan batas auto rejection bawah atau ARB serta melakukan penyesuaian ketentuan pelaksanaan penghentian sementara perdagangan efek atau trading halt. Auto rejection bawah atau ARB maksud kami, kini menjadi 15% dari ketentuan sebelumnya sebesar 20% hingga 35%. Sehingga dalam situasi indeks harga saham gabungan anjlok 9,19% sesaat setelah pasar dibuka. Batas ARB yang lebih rendah dapat menyebabkan lebih banyak saham emiten yang mencapai batas penurunan maksimalnya lebih cepat dan berujung pada penurunan likuiditas di pasar. Sementara itu, trading halt atau penghentian sementara perdagangan efek sesuai ketentuan baru dilakukan saat turun menyentuh level 8%, lebih dalam dari sebelumnya 5%. Akibatnya Selasa pagi tadi, trading halt diberlakukan pukul 9 selama 30 menit. Perdagangan kembali dibuka pukul 9.30 waktu JATS. Pelemahan harga saham akibat sentimen negatif kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%, 10% dan 15%, kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Dengan durasi atau waktunya tidak mengalami perubahan. Jadi waktunya tetap 30 menit untuk yang pertama, sesi keduanya 30 menit dan baru untuk ketika menyentuh di atas 20% sampai dengan akhir sesi atau akhir hari. Jadi ini dua hal penyesuaian yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dinamika yang terjadi saat ini di market. Yang kedua adalah memberikan likuiditas lebih kepada para investor, namun juga tentu saja melakukan proteksi bagi investor sehingga investor diberikan waktu yang cukup untuk menelaah informasi yang ada saat ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan para pelaku ekonomi dan masyarakat umum dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri, Jakarta. Iya, Sarasehan Ekonomi menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gelombang tarif perdagangan internasional. Tiba di tempat acara. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan hadir pula jajaran Kementerian Ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, serta Danantara. Acara yang digagas Presiden Prabowo Subianto mengundang pelaku pasar mulai dari industri manufaktur hingga keuangan, investor, sejumlah ekonom, pemimpin redaksi media hingga masyarakat umum.
Dalam sarasehan ini, Presiden Prabowo, Menko siang, Perekonomian, salam serta sejahtera Menteri Keuangan bagi kita memaparkan peluang apa yang bisa diambil oleh industri dalam mengantisipasi peralihan perdagangan akibat tarif impor baru AS. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, Presiden Prabowo juga meminta kepada para menterinya agar tidak mempersulit pengusaha dalam perizinan. Ya, ia juga menekankan untuk menghapus kuota impor. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi, gitu, ya. Karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Pemirsa, pemerintah terus mempertimbangkan berbagai cara untuk memastikan dampak tarif Trump dapat ditekan. Ya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membuka opsi pengurangan pajak sehingga kemudian administrasi lainnya kepada pihak pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah memastikan akan menyodorkan berbagai insentif fiskal sebagai bagian dalam penawaran kepada pihak Amerika dalam proses negosiasi yang akan dijalankan tim negosiator Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pihaknya juga akan menawarkan berbagai kemudahan untuk impor produk Amerika Serikat. Menurut Anggito, tawaran tersebut telah masuk ke dalam daftar opsi yang tersedia, sehingga nanti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan tim negosiasi akan memiliki banyak opsi penawaran dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat. Salah satu pendekatan yang ditempuh tidak hanya berfokus pada aspek tarif, namun juga mencakup langkah-langkah administratif fiskal sebagai bagian dari strategi yang lebih menyeluruh. 3 hal yang kami sampaikan, Pak Febri, koreknya. Satu mengenai percepatan pemeriksaan pajak, ya. Bukan pemeriksaan. Ada batas waktu pemeriksaan. Itu dikurangi hampir separuh ya Pak Febri, ya, hampir separuh. Ya. Dan yang kedua mengenai pemeriksaan untuk restitusi pajak, juga penyederhanaan dan pengurangan waktu, ya. Itu justru kami sampaikan. Itu akan membantu ya pengusaha untuk mendapatkan proses yang lebih transparan, yang lebih adil. Selain itu, Wamenki memastikan opsi pengurangan tarif seperti PPN dan PPh impor tetap dimasukkan dalam usulan. Namun perhitungan yang dimasukkan masih dalam tahap kajian cost benefit pemerintah. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengambil keputusan agar tetap menjaga kredibilitas fiskal. Ya, sejalan dengan upaya negosiasi dengan Amerika Serikat, pemerintah siap mengirimkan proposal penawaran sebagai bagian dari proses negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor sebesar 32%. Ya, salah satunya proposal relaksasi perdagangan dengan US Trade Representative atau USTR. Pemerintah Indonesia segera mengirimkan proposal penawaran sebagai bagian dari proses negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 32%.
Jalur yang ditempuh melakukan negosiasi intensif dengan Amerika Serikat, di mana pemerintah tengah mengkaji sejumlah upaya relaksasi perdagangan yang akan dituangkan dalam proposal untuk ditawarkan ke Amerika Serikat. Komunikasi intensif juga telah terjalin dengan pemerintah Amerika Serikat, salah satunya melalui US Trade Representative atau USTR. Jumlah relaksasi dipertimbangkan masuk ke dalam daftar poin akan dinegosiasikan, mulai dari tawaran kemudahan impor hingga potensi penurunan biaya masuk untuk meminimalisir defisit. Pemerintah juga menawarkan 3 hal ke Amerika Serikat sebagai bahan negosiasi. Pertama, peningkatan volume impor produk dari Amerika Serikat. Kedua, pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk serta untuk berbagai pungutan perpajakan. Dan yang ketiga, pemerintah akan mempertimbangkan deregulasi non-tarif measure atau NTMS melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN terhadap sektor ICT dari Amerika. Untuk tawaran peningkatan volume impor, pemerintah akan mendorong produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas. Selain itu, Indonesia akan memperbesar volume impor dari produk yang masuk 10 teratas seperti elektronik, furniture kayu, sepatu, tembaga hingga emas dari sisi ekspor. Sedangkan dari impornya ada produk semikonduktor. Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk serta untuk berbagai pungutan perpajakan. Meskipun Indonesia telah mematok tarif yang rendah untuk Amerika Serikat. Selain itu, upaya tawaran yang terakhir, pemerintah akan mempertimbangkan deregulasi non-tarif measure atau NTMS melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri terhadap sektor ICT dari Amerika Serikat. Di sisi lain, pemerintah juga menawarkan tawaran terkait evaluasi larangan terbatas atau LARTAS dan percepatan halal. Dalam bernegosiasi dengan US Trade Representative dan US Chamber of Commerce, Indonesia memastikan tidak mengenakan tarif balasan atau retaliasi terhadap produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia.